Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dari Solder Amatir. Kali ini saya mau membagikan sebuah kasus terbaru yaitu masalah Vivo Y30 no backlight ya. Jadi LCD-nya ini kalau kita terawang menggunakan sinar baterai ya, itu muncul, cuman cahayanya itu tidak keluar, jadi lampu di LCD-nya itu tidak menyala, maka menyebabkan LCD-nya itu tidak tampil ya. Kronologinya ini dikarenakan jatuh ya, bahkan sampai tadi kita lihat bahwasanya LCD-nya itu sampai terlepas. Dan setelah saya cek, ternyata fleksibel yang menghubungkan lampu ke LCD-nya itu robek, sehingga kita harus melakukan jumper ya di fleksibel penghubung lampu tersebut. Sebelumnya kita bongkar dulu ya, karena Vivo Y30 ini backdoornya itu dilem, maka kita harus mencongkelnya terlebih dahulu. Untuk dalam proses pencongkelannya ini atau pemanasnya ini, saya menggunakan blower Sugon 2020D dengan panas 330 dan anginnya 30. Dalam proses pencongkelannya ini saya mencari celah dulu sekiranya nanti supaya nanti congkelan saya ini ya, yang saya terbuat dari bekas touchscreen tablet ini bisa masuk. Lalu saya kasih sedikit minyak kayu putih. Setelah masuk tinggal kita panaskan lagi. Setelah kita panaskan, nanti baru kita geser-geser ya. Dalam proses pencopotan backdoor ini mirip sekali dengan proses kita itu melepas LCD ya, sangat mirip sekali dengan melepas LCD. Kita lakukan dengan pelan-pelan supaya nanti backdoornya ini tidak rusak ya. Kita lakukan pelan-pelan. Dan sebelumnya mohon maaf ya, saya dalam proses peletakan kamera ya, khususnya kamera ponsel ini kurang pas ya, sehingga banyak sekali dimana scan-nya itu ada yang tidak terekam ya, atau tidak terlihat di layar rekan-rekan semuanya. Nah, kebetulan kamera handphone ini saya letakkan di atas meja servis, tidak menggunakan tripod ya, cuma diletakkan di atas meja servis, sehingga proses peletakannya itu kurang rapi ya, seperti itu teman-teman. Oke, proses pencongkelan backdoornya ini sudah mau selesai, tinggal sedikit lagi kita mencongkel dari lem-lem tersebut. Bila sudah terlepas, kita angkat, lalu tinggal kita lepaskan baut yang berada di penutup mesin ini ya. Kita lepas dulu baut-bautnya. Kita lepas baut-bautnya, jangan sampai ada yang tersisa satupun ya, karena itu dikhawatirkan nantinya dapat merusak tulangan ya, atau casing dari handphone itu sendiri. Sambil membersihkan, mencopot baut-bautnya, kita juga sambil melepas lem-lem dari handphone tersebut.
Oke, setelah semua baut kita lepas, saatnya kita untuk melepas casing dari Vivo Y30 ini, atau kita melepas penutup mesinnya ya. Kita lepas sedikit demi sedikit. Kalau perlu kita bantu dengan alat congkelan. Dan juga harus hati-hati ya, jangan sampai patah. Apalagi itu LCD-nya sudah lepas, sudah tidak dilem, otomatis kita harus lebih berhati-hati ya dalam proses pelepasan penutup mesin ini. Jangan lupa juga untuk baut-bautnya kita harus teliti ya, kita cek juga, jangan sampai ada baut yang tertinggal. Oke, casing penutup mesin sudah kita lepas. Selanjutnya utamakan kita lepas baterainya terlebih dahulu. Setelah konektor baterai sudah kita lepas, saatnya kita untuk melepaskan baterainya ya. Kita ambil sebuah yang berwarna hijau ya, sebuah plastik berwarna hijau di baterai, lalu kita tarik sampai baterai itu terlepas. Setelah baterai terlepas, kita geser ya, yaitu plastik untuk perekat baterai, lalu kita ambil LCD-nya. Setelah LCD kita ambil, kita cek di bagian fillet ya, fillet atau jalur lampu dari LCD tersebut. Kita cek menggunakan kaca pembesar apakah ada yang robek atau korosi. Di LCD Vivo Y30 ini saya menemukan ada yang robek ya, di jalur nomor 3 sebelah kanan di LCD. Setelah ketemu lalu kita kerok ya, kita kerok bisa menggunakan jarum, lebih baik kita menggunakan cutter yang tajam ya. Kita kerok sedikit demi sedikit, kita kerok pelan-pelan, jangan sampai malah sampai jalur di sebelahnya atau fleksibelnya itu justru robek semua. Kita kerok pelan-pelan. Lebih baik kita dikasih alas di bawahnya ya. Kalau saya pakai kaleng bekas mesin bekas Xiaomi kalau nggak salah, ini saya buat alas, lalu saya kerok sedikit demi sedikit. Kita kerok sampai jalurnya itu mulai terlihat sudah berwarna keemasan, itu berarti jalurnya sudah berhasil kita kerok. Setelah jalur berhasil kita kerok, lalu kita kasih fluk dan kita kasih timah di jalur tersebut. Setelah kita kasih fluk dan kasih timah, kita kasih kawat jemperan ya, untuk menghubungkan jalur yang tadinya sudah putus. Oke, setelah kita jumper, dan berikut adalah hasil jumperan yang saya buat ya di sebelah nomor 3 dari sebelah kanan. Setelah jumperan sudah kita buat, lalu coba kita tes dulu ke mesin HP Vivo nya ya. Kita tes, coba kita nyalakan apakah jalur lampunya sudah berhasil atau belum. Dan alhamdulillah LCD sudah normal ya. Dan kebetulan HP-nya sudah ada polanya, jadi tidak saya buka.
Oke, bila sudah kita tes sudah normal, lanjut kita rakit kembali handphonenya. Kita rakit kembali, dan saat kita merakit HP, karena berhubung tadinya LCD-nya itu lepas, kita lem ulang ya. Kita lem ulang menggunakan lem khusus LCD. Sebelum kita tempel kembali LCD-nya untuk jalur yang tadi kita jumper ya, supaya tidak menempel ke bodi mesin sehingga menyebabkan ground, kita kasih selotip ya untuk menutup jumperan kita supaya tidak menempel ke bodi mesin sehingga nanti terjadi konslet atau ground. Kita kasih selotip dulu di bekas jumperan kita. Setelah itu kita lem kembali ya di bezel mesin HP-nya. Kita kasih lem LCD secara merata ya. Lalu saya dalam proses pemasangan LCD, saya tidak hanya pinggirannya saja yang dikasih lem. Nantinya bekas itu di bagian tengah bezel LCD kita juga kasih lem, yaitu bezel bekas lem-leman yang bawaan dari pabrik ya. Kita kasih lem juga nantinya. Nah, seperti itu kita kasih lem kembali di bezel sebagian tengah supaya nantinya LCD-nya itu tidak gampang lepas ya. Supaya nantinya di bagian tengah bezel LCD juga ikut mengikat LCD ya, supaya tidak gampang lepas. Setelah kita lem, kita kencangkan dulu, kita rapikan dulu di bagian bawah baterai, khususnya di jalur LCD. Selanjutnya kita ikat dengan karet atau dengan penjepit LCD. Cuman di bagian pas pengerian LCD tidak saya video ya, saya lupa tidak memvideokan. Setelah itu tinggal kita rakit kembali, kita pasang kembali penutup mesinnya. Karena sebelumnya atau karena model HP Vivo Y30 ini di belakangnya itu modelnya dilem, maka kita lem kembali, kita kasih lem LCD juga. Lalu tinggal kita pasang, kita rapikan. Setelah itu kita kasih karet ya, supaya nanti kencang ya untuk penutup belakangnya ini. Setelah itu tinggal kita tunggu ya, supaya nantinya kering, dan selebihnya supaya siap untuk kita kasihkan ke user. Oke, seperti itu dan terima kasih.